Dan pasca bebas nanti peluang Richard Eliezer kembali menjadi anggota Polri tetap ada, namun masih harus menunggu sidang etik yang akan disiapkan oleh Propam Polri dalam waktu dekat. Bagaimana kans Eliezer, apakah ia masih layak sebagai penegak hukum? Sementara itu pemirsa, LPSK berkomitmen akan tetap melindungi Eliezer meski sudah divonis. Dan hal ini dikarenakan masih adanya potensi ancaman terhadap Eliezer. Dan kita akan membahasnya dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, dan juga Bapak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK. Assalamualaikum Pak Bambang, Pak Hasto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, saya mungkin ke Pak Hasto terlebih dahulu. Kita melihat vonis yang luar biasa progresif, ini juga diapresiasi oleh lembaga Anda. Dan tentunya melihat ancaman ke depan, Anda dan teman-teman di LPSK tetap akan berusaha memberikan perlindungan terhadap Eliezer. Di sini kalau kita lihat Pak, maknanya seperti apa? Vonis sudah tapi tetap ada perlindungan. Ya memang untuk seorang justice collaborator, biasanya kami memberikan perlindungan itu bukan hanya setelah inkrah, Mas. Baik. Nah, seorang justice collaborator itu mendapatkan hak juga untuk penempatan di lapas kalau dia menjadi narapidana, dan itu harus diberikan kepastian atau jaminan bahwa penempatannya di lapas itu juga aman buat dia. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua juga hak-hak untuk mendapatkan remisi atau keringanan bersyarat, itu juga nanti akan direkomendasikan oleh LPSK. Baik. Kalau melihat potensi ancaman Pak Bambang, ini juga tadi walaupun sebenarnya bagaimana Anda dan tim melihat ada potensi ancaman? Benar ada seperti itu atau tadi ini anggapan dari banyak pihak saja? Ya, kalau terkait ancaman semuanya bisa aja ya. Jadi baik di luar, Pak Hasto atau Pak, baik di luar atau di dalam ya. Di dalam kepolisian sendiri kalau diaktifkan kembali juga ada bisa jadi muncul ancaman karena yang kemarin dilawan oleh Eliezer ini dengan membuka kasus ini kan juga banyak personel yang di dalam tubuh kepolisian. Jadi kalau terkait dengan ancaman bisa saja terjadi. Bisa saja kalau ya. Saya mencorotnya terkait peluang Eliezer bisa masuk atau tidak. Harus dipisahkan antara hukuman pidana dengan kode etik profesi Polri. Terkait pidana sebagai justice collaborator, hakim sudah memberikan diskon yang sangat besar lah. Dengan ancaman hukuman mati. Eliezer mendapatkan hukuman 1,5 tahun penjara ini harus sangat disyukuri. Tapi terkait dengan profesi kepolisian, ketika Eliezer ini kembali masuk kepolisian, tentu sangat jauh dari etika kepolisian. Dalam peraturan kepolisian Republik Indonesia maupun dengan peraturan pemerintah tahun 2003, seseorang yang mendapatkan pidana, apalagi ini mendapatkan ancaman vonis mati atau seumur hidup, itu sudah layak untuk di PTDH. Tapi untuk kalau Eliezer sendiri Pak Bambang, dengan tadi ada pertimbangan seperti itu dari Kapolri dan juga akan ada katakan Propam seperti sidang kode etik. Apakah menurut Anda ke depannya memang harus diperjelas terkait rencana ini agar nanti nasibnya Eliezer dan juga publik juga bisa melihat dari ini? Benar, apa yang disampaikan Kapolri, saya melihatnya masih abu-abu ya. Kapolri nanti dalam sidang etik memang sidang etik itu memang harus segera digelar. Hanya saja pilihannya kan memilih melakukan menegakkan peraturan di internal atau memilih jalan populer dengan dengan memasukkan Eliezer menjadi anggota Polri lagi seperti itu. Jadi ada dua possibility ya, bisa konvensional, bisa populer, seperti itu kurang lebih ya Pak Bambang ya? Saya ke Pak Hasto. Pak Hasto, kita melihat ancaman ini berkali-kali juga Anda sebutkan bahwa walaupun sudah divonis, walaupun sudah ditahan, seperti itu, masih ada kemungkinan ancaman. Sejauh ini bagaimana LPSK melihat ancaman yang kemungkinan diterima setelah vonis, setelah menjalani rangkaian nanti tahanan seperti itu Pak Hasto? Apakah ada kemungkinan itu, Pak Hasto? Ya, kami melihatnya sebagai potensi ya,
Potensinya ini tuh besar. Pertama karena kasusnya sendiri melibatkan banyak orang yang kemudian akan merasa dirugikan oleh keterangan-keterangan oleh siapa? Eliezer ini. Eliezer, ya. Ya, jadi itu yang kami nilai potensinya sangat besar dia mengalami ancaman. Oleh karena itu ya kami akan segera berkoordinasi dengan Dirjen Pas dan nantinya kalau ditempatkan di lapas mana kami akan berkoordinasi dengan Kalapasnya untuk mendiskusikan teknik perlindungannya. Oke. Kalau kita bicara mengenai vonis ini sendiri Pak Hasto, bahwa ini kan ya ringan sekali, progresif seperti itu yang Anda sebutkan, dan banyak pihak juga memuji keputusan hakim ini. Tentunya LPSK juga berada di sisi yang sama. Namun di awal kita banyak pihak yang mengkritisi bagaimana LPSK menyematkan tadi justice kolaborator dan juga terhadap Eliezer. Apa yang menurut Anda publik bisa pahami ketika seorang bukan pelaku utama, tapi pelaku penyerta akhirnya dijadikan GC dan mendapatkan vonis yang ringan atas jasanya tadi, Pak Hasto? Iya, yang pertama itu ini bukan kali pertama buat LPSK melindungi seorang justice collaborator dalam kasus pembunuhan. Oke. Dulu pernah satu kali. Nah, karena kemarin kan ada perdebatan apakah pelaku tindak pidana pembunuhan, meskipun dia bukan dianggap sebagai pelaku utama, bisa menjadi seorang justice collaborator. Nah, ini hakim sudah menjawab dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat progresif dan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kami sangat merasa bersyukur karena melalui kasus ini bisa menjadi etalase bagi masyarakat luas, bukan hanya masyarakat awam, tetapi juga aparat penegak hukum maupun ahli hukum, bahwa saat ini ada paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita, dan itu diakui ada subjek yang bernama justice collaborator yang bisa dilindungi oleh LPSK gitu. Baik, kembali ke Pak Bambang. Ketika kita bicara mengenai status GC ini Pak untuk Eliezer, apakah ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk Kapolri dan juga Divisi Propam untuk nantinya ketika menggelar kode etik, mungkin saja tadi jalur populer yang akan dipilih. Menurut Anda apakah ada possibility seperti itu, Pak Bambang? Ya, kalau melihat potensinya seperti itu ya. Dan seringkali kepolisian kita ini sangat permisif sekali terkait dengan penegakan aturan. Kalau menginginkan dan ingin menjadikan ini momentum untuk reformasi kepolisian, merubah kultur yang profesional, tentunya harus lebih kencang lagi, harus tegak pada aturan. Aturannya sudah seseorang yang sudah dipidana, apalagi mendapatkan ancaman hukuman mati, itu sudah selesai PTDH seperti itu. Tapi kalau tetap mengakomodasi tuntutan dari warga, kemudian sekedar menyenangkan dan memilih jalan populer, ya tetap saja Eliezer. Tapi kalau Pak Bambang, kita tahu ya Eliezer memang eksekutor, tapi beliau tadi di bawah perintah, tidak kuasa untuk menolak. Lalu kita tahu juga beliau Eliezer adalah pelaku penyerta, bukan pelaku utama. GC juga. Apakah ini ya walaupun Anda menyebutkan ada rules-nya seperti itu, tidak bisa sebenarnya. Tapi kita lihat lagi dunia berkembang, hukum juga tentunya punya banyak sisi. Bagaimana Anda melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin spesial di mata kita teguh pada peraturan apa enggak? Kita ingin membangun polisi yang profesional atau tidak? Kalau membangun polisi yang permisif, ya tentunya akan pertimbangan-pertimbangan itu akan dilakukan. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sidang pidana dengan etik ini sangat berbeda sekali. Seseorang yang melakukan pembunuhan itu tetap saja tuntutannya ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Dalam peraturan sudah clear itu. Orang yang lebih dari 5 tahun ancamannya sanksi berat PTDH seperti itu. Terkait dengan justice kolaborator, itu adalah diskon yang diberikan hakim di pengadilan negeri gitu. Yang sangat berbeda sekali dengan etik. Kalau kita ingin membangun Polri yang profesional ke depan, ya ini harus dijadikan momentum. Jangan permisif. Kalau permisif, akibatnya ke depan akan muncul Eliezer lagi dengan alasan perintah atasan membunuh seseorang
akhirnya dijadikan tetap menjadi aktif sebagai anggota Polri. Kondisinya kan sangat berbeda sekali bila Eliezer ini berada di dalam sebuah medan operasi atau dalam medan perang, dalam tugas-tugas BRIMOB di Papua misalnya seperti itu. Tapi ini kan dalam kondisi normal, itu yang harus menjadi pertimbangan juga. Gitu. Seharusnya tetap bisa menolak, meskipun kita bisa memaklumi bahwa dia ini adalah level bawah seorang BRIMOB, tetapi pidana tetaplah pidana, bidang etik tetaplah etik. Ini menarik. Iya. Karena insight seperti ini yang kita harus pahami bersama, kita harus melihat dari dua sisi ya Pak Bambangnya. Tapi menarik tadi bagaimana sebenarnya Anda menjelaskan Pak Bambang bahwa ketika pidana dan etik ini two different things ya. Jadi ada dua hal yang sangat akan berbeda seperti itu Pak Bambang ya. Oke, saya ke kita mohon maaf ada audio sedikit ini yang mengganggu. Tapi saya ke Pak Hasto. Baik, Pak Hasto. Iya. Ya, Pak Hasto, kalau kita melihat bahwa ya pidana LPSK tentunya tadi sudah memberikan perannya dan juga memberikan tadi bantuannya untuk Eliezer melalui GC tadi. Kalau bicara etik, walaupun ya Anda berhak untuk tidak memberikan pendapat, tapi bagaimana Anda melihat bahwa apakah seorang Ijad dengan status GC dan juga keringanan yang didapat ketika pidana harusnya juga mendapatkan haknya ketika misalnya kembali ke tubuh Polri? Kalau ada tanggapan Pak Hasto mungkin. Ya, kalau saya menilai bukan soal popularitas atau tidak populernya suatu keputusan. Tetapi bagaimana seseorang yang mengambil keputusan itu mempunyai mindset atau school of thought yang progresif atau konservatif gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini justru juga momentum pada Polri agar bisa melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang juga tidak kaku pada aturan-aturan tertulis, dalam artian itu kan menjadi positivistik. Ya bila mana perlu ya aturan yang sudah tertulis ini dilakukan revisi-revisi disesuaikan dengan perkembangan di dalam masyarakat, di dalam sistem hukum gitu ya. Tentu dengan pertimbangan untuk menjaga agar birokrasi Polri itu makin profesional gitu. Baik, Pak. Profesional kan tidak hanya ditentukan oleh peraturan saja. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, saya paham tadi sikap Anda karena kita tahu, kita lihat aturan yang berlaku seperti itu. Tapi bisa nggak sih Pak ketika mungkin ada insight dari pihak lain? Kapolri juga saya yakin tubuh yang profesional ya, yang sangat terbuka dengan perubahan. Tapi lagi-lagi tentunya nggak gampang untuk merubah sesuatu yang istilahnya sudah statutanya ya, sudah patennya. Dari Anda Pak Bambang. Ya, ini kembali lagi ya terkait dengan komitmen dan konsistensi Kapolri sendiri. Ingin membangun Polri seperti apa ke depan? Kalau Polri ingin membangun sebuah organisasi yang permisif terhadap pelanggaran, ya silahkan saja. Dan masyarakat, resikonya masyarakat nanti akan menerima hal-hal yang serupa. Kalau muncul kasus-kasus yang seperti Eliezer seperti ini, seperti itu, ya silahkan saja. Kita sebagai saya sebagai pengamat misalnya hanya sekedar memberikan saran, memberikan aturan-aturan lain ya seperti ini, dan resikonya seperti ini, seperti itu. Jadi ya lagi-lagi ya mungkin nanti Kapolri punya pertimbangan khusus, tapi kalau dari Pak Bambang sudah jelas sih saya bagaimana insight beliau. Tapi kalau Pak Hasto juga menarik bahwa kita melihat posisi Eliezer ya Pak ya, memang ada pro dan kontra ya. Tidak banyak juga yang sedikit kontra ketika Eliezer divonis ringan, namun banyak juga yang sangat pro, bahkan ada fansnya sendiri untuk seorang Eliezer. Anda melihat bahwa ya. Silakan Pak Bambang. Kita seringkali kita mencampur adukan persoalan emosional dengan aturan-aturan main. Makanya ini harus jadi momentum gitu. Mau terikat dengan emosional masyarakat atau tegak lurus pada aturan seperti itu, Mas. Tapi Pak Bambang, ada yang namanya yang selalu konstan itu perubahan loh Pak Bambang. Bisa saja kan? Ya bisa saja, makanya mau dibangun seperti apa Polri ke depan?
Harusnya ada Kapolri ya kita ngobrol sore ini ya, Pak Hasto ya. Biar Kapolri juga punya insight. Tapi Pak Hasto, Anda melihat bahwa tadi ya kita tahu pro dan kontra jelas ya di masyarakat. Tapi tentunya yang LPSK sudah melakukan tupoksinya seperti ketika dipidana. Ada hal lain mungkin yang LPSK sebenarnya ketika I don't know, probably mungkin LPSK bisa masuk ke divisi Propam atau ada perlindungan atau bantuan untuk Eliezer ketika di sidang etik? Kebetulan kami sudah menerima surat dari kepolisian. Minggu depan ini akan ada sidang untuk Propam ini ya. Baik. Jadi kami akan mendampingi Eliezer. Nah, berkaitan dengan tuntutan hukuman 12 tahun kepada Eliezer itu, ini yang saya kira menjadi sumber masalah. Kalau kita menilai pertimbangan-pertimbangan jaksa pada waktu itu kan sangat baik. Sangat baik itu dalam artian betul-betul mendudukkan Eliezer ini sebagai dalam posisi seperti justice collaborator. Baik. Tetapi kemudian jaksa mengatakan ada dilema hukum. Eliezer dianggap sebagai pelaku. Dan kemudian itulah tuntutan kepada Eliezer ini menjadi 12 tahun. Dan itu sudah berbeda dengan Sambo ya. Tapi kemudian hakim dengan mindset yang sangat progresif ini melakukan vonis yang jauh dari tuntutan jaksa. Betul. Ini contoh dari tadi itu bagaimana seorang aparat penegak hukum ini menyikapi dinamika perkembangan sistem peradilan pidana kita, apakah tetap akan menjadi konservatif atau berani melakukan langkah-langkah yang progresif gitu. Nah, kalau dianggap ini kan sudah dituntut 12 tahun, tentu nggak bisa diberikan kesempatan untuk dinas kembali. Nah, ini yang apa jadi sumber. Sumbernya apa? Karena ada yang disebut sebagai dilema hukum itu tadi, dan di situ aparat penegak hukum tidak berani melakukan langkah progresif, tetapi memilih langkah konservatif. Dan ketika hakim menempuh sikap yang sangat progresif, ternyata meninggalkan persoalan ini, seperti yang disebut oleh Pak Bambang tadi. Jadi saya kira kami akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk membicarakan masalah ini. Tapi tentu saja pertimbangan Pak Bambang itu juga banyak yang berpikir seperti itu. Ya, kita paham bersama bagaimana ada peraturan seperti itu dan yang disebutkan Pak Bambang juga satu insight yang kita juga harus pahami, Pak. Karena pilihan kan banyak, kita harus belajar sama-sama biar nanti dapat muara yang baik. Kalau Pak Hasto, kalau mengenai undangan untuk minggu depan terkait Propam ya Pak ya, etik ya Pak ya, kira-kira di kapan Pak tepatnya diselenggarakan rencananya? Kemungkinan Rabu ya, kemungkinan. Hari Rabu ya Pak ya. Dan LPSK juga akan mendampingi di situ nantinya akan hadir. Pak, yang menjadi juga mungkin perdebatan banyak pihak ketika kita bicara GC yang ditakutkan oleh Pak Bambang juga takutnya nanti permisif ke depannya banyak GC yang ya pelaku berkedok GC seperti itu. Saya paham ketika seorang terdakwa atau tersangka disebutkan menjadi GC, tentunya punya tahapan Pak ya, tidak sembarang kita bisa taruh misalnya si A sebagai GC. Nah, bagaimana LPSK menyebutkan bahwa misalnya menjelaskan kepada publik bahwa status GC bukan main-main sebenarnya Pak? Ya, jadi memang tidak semua orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi seorang GC itu LPSK kabulkan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama dari putusan LPSK memberikan perlindungan Eliezer sebagai JC, itu kami juga menerima permintaan menjadi JC dari seseorang yang terlibat kasus narkoba. Kebetulan juga aparat. Dan kita menilai kurang memenuhi syarat lah dari sisi pengungkapan perkaranya dan sebagainya. Jadi kalau ada ketakutan misalnya lembaga seperti Polri ke depannya ketika ada melakukan kesalahan lalu akan menjadi GC permisif seperti itu, tidak perlu takut ya Pak ya, karena tadi tidak sembarang ya Pak ya? Iya. Jadi begitu Pak Bambang. Jadi sebenarnya dan itu bisa dikontrol kan? Problemnya tidak sesederhana itu Mas Jino. Baik. Muncul lagi ini kasusnya gimana Pak Bambang? Lagi terkait dengan obstruction of justice.
terkait dengan kawan-kawan yang sekarang ditersangkakan, terdakwakan dalam kasus obstruction of justice. Baik. Ketika mereka ini juga mendapatkan hukuman yang sangat bawah, mereka nanti juga masuk semua dan muncul lagi peluang untuk PT UN seperti itu. Oke, baik. Mungkin satu terakhir Pak Hasto, ya kita tahu ada two different insights yang kita punya untuk hari ini. Apa yang LPSK ingin sampaikan kepada publik baik itu terkait hal-hal yang sudah dilakukan ya, dalam mengawal kasus ini dan juga kedepannya apa yang akan LPSK lakukan? Silakan Pak Hasto. Closing statement. Ya, kami tetap akan konsisten menjaga kredibilitas dalam menjalankan kewenangan kami untuk memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban. Saksi ini dalam statusnya sebagai apapun, apakah saksi korban, apakah saksi yang bekerja sama dan sebagainya ya. Dan yang kedua, kami berterima kasih sekali pada media massa yang sudah ikut mengawal kasus ini sejak kasus ini muncul sampai akhir. Saya kira peranan media massa ini juga sangat signifikan di dalam melakukan pengawalan terhadap jalannya kasus ini. Dan juga tentu saja saya ulangi lagi apresiasi saya kepada jaksa yang sudah menerima putusan dari hakim tanpa mengajukan banding. Karena dengan pertimbangan ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun terutama bagi masyarakat. Karena terima kasih juga Pak atas tadi apresiasi terhadap media karena kami memang ingin menjadi voice untuk yang voiceless. Terima kasih. Selanjutnya Pak Bambang silakan. Apa yang ingin disampaikan? Closing statement saja. Ya, lagi-lagi ini terkait dengan pilihan ya. Yang memang saya memahami bahwa ini akan sangat dilematis sekali. Baik. Polri sebagai penegak hukum akan memilih tetap tegak lurus pada peraturan atau memilih jalan populer dengan mengakomodasi Eliezer sebagai personilnya kembali. Ini memang pilihan sangat berat, tapi hukum atau peraturan harus tetap ditegakkan untuk membangun Polri yang lebih profesional di masa depan. Baik, luar biasa diskusi sore ini. Kaya sekali akan insight. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Selamat beraktivitas juga. Terima kasih Pak Hasto. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bambang.